Salam jumpa. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi tugas dari modul 1.1.A.8 dengan materi koneksi antar materi. Video ini dibuat oleh Siprianus Beko Wamoron SPD, calon guru penggerak gelombang 6. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, dari 3 pertanyaan yang ada kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran yaitu yang pertama, murid harus mematuhi segala aturan yang saya buat dengan memberikan sanksi jika melanggar. Yang kedua, guru adalah sumber utama dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran didominasi oleh guru. Yang ketiga, kemampuan belajar murid hanya diukur melalui hasil ulangan harian, tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang keempat, metode ceramah adalah metode paling ampuh dalam pembelajaran. Dan yang kelima, saya lebih fokus pada ketercapaian materi sesuai tuntutan kurikulum tanpa mempertimbangkan hasil belajar murid. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama yaitu guru yang awalnya sebagai mendominasi pembelajaran kini hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran atau aktivitas pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang kedua, murid tidak dituntut hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga menjadi pembelajaran bermakna untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Yang ketiga, murid dibiasakan untuk dilibatkan dalam setiap aktivitas pembelajaran yang diawali dengan kesepakatan kelas hingga diakhiri dengan refleksi. Yang keempat, guru tidak lagi fokus untuk menyelesaikan materi, tetapi guru dapat memanfaatkan dan mengembangkan kodrat alam sesuai struktur budaya murid dengan tetap menjaga dan mengikuti perkembangan zaman. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat bakat, keadaan sosial, budaya, serta kebutuhan belajar murid. Yang keempat, membiasakan murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan melibatkan mereka dalam setiap aktivitas belajar. Yang kelima, menganalisis materi esensial yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang keenam, membuka diri untuk melakukan refleksi, menerima usul saran, dan terlibat dalam kegiatan pengembangan keprofesian. Dari 3 pertanyaan pemantik dan jawabannya, maka saya bisa mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1. Beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, dalam hal ini peserta didik, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang kedua yaitu sebagai guru saya dapat memberikan kemerdekaan belajar kepada murid, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, guru dapat menerapkan kecakapan abad 21 dalam proses pembelajaran dengan tidak meninggalkan kultur budaya lokal dari peserta didik tersebut. Itu ada 3 kesimpulan yang dapat saya petik dari modul 1.1. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Mari kita bergerak untuk berdampak.